warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, tapi sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, biasa kita selalu berdoa dahulu ya. Silahkan untuk Putri sebagai ketua kelas memimpin doa bersama. Ya, silakan Putri. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira siapa saja hari ini yang tidak masuk? Al Yusuf. Al Yusuf. Kenapa Al Yusuf? Sakit. Al Yusuf sakit. Siapa lagi? Salsabila. Siapa? Salsabila. Salsabila kenapa? Sakit. Salsabila sakit. Terus? Alfi Alfi izin. Oh iya, tidak kelihatan ya Alfi. Iya. Alfi izin. Muhammad Alfiansah ya. Izin kan? Ya. Ya. Terima kasih. Bara. Bara kemana Bara? Izin. Muhammad Bara izin. Nah, hari ini berarti teman kita yang sakit 2, yang izin 2 ya? Ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan kembali ya, agar besok atau lusa bisa kembali lagi belajar bersama. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, apakah pada pertemuan kemarin masih ingat kita sampai di mana materi yang kemarin? Apa? Membahas tentang unsur-unsur intrinsik. Ya, karena unsur-unsur itu ada 2. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, kemarin kita bahas yang intrinsik. Ya. Nah, apa saja sih unsur-unsur intrinsik itu? Ada apa? Tema. Ada tokoh. Ada tokoh. Alur. Latar. Terus apa lagi? Penokohan. Sudut pandang. Mana suaranya? Amanat. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu dengan tema? Nadila. Tema adalah satu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Nadila. Coba Ibu sekarang mau tanya ke Iki. Mana Iki? Apa itu tokoh Iki? Tokoh adalah karakter atau pemeran di sebuah cerita. Iya, pemeran dalam sebuah cerita. Tepuk tangan. Ya. Nah, sudut pandang ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 3. Ada 3. 1. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama. Yang kedua. Sudut pandang orang kedua. Yang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Atau disebut serba tahu. Sudut pandang orang ketiga adalah serba Tahu. Coba siapa yang mau menjawab satu lagi apa? Unsur-unsur distrik yang belum. Amanat. Siapa yang tahu amanat? Apa bisa amanat? Amanat adalah pesan pengarah untuk pembaca. Iya. Amanat adalah pesan pengarah untuk pembaca. Nah, untuk amanat di sini setiap cerita itu pasti mengandung amanat.
Tersurat. Ibu akan memberikan atau bertanya, apakah siap untuk ikut pelajaran hari ini? Siap. Sekali lagi. Siap. Alhamdulillah dari suaranya kalian begitu semangat. Harus cepat jawab ya. Ibu akan bertanya nih, misalnya berkaitan dengan warna. Ya. Dengarkan. Fokus ya. Kertas HPS warnanya putih. Terus di sini awan warnanya putih. Terus di sini susu warnanya putih. Terus di sini adalah sapi minum apa? Air. Alhamdulillah, tidak ada yang kejebak. Tadinya takutnya begini, sapi minum susu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kejebak ya, berarti kalian baru satu kali nih. Yang kedua akan ibu sama juga rambut warnanya hitam. Terus alis warnanya hitam. Terus juga di sini aspal warnanya hitam. Yang satu lagi di sini adalah kelelawar tidurnya berarti di sini ada yang kejebak, kelelawar tidurnya malam, jadi berarti tidak fokus. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah memirsa video dan membaca teks cerita fantasi, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi secara lisan dan tulisan dengan benar. Nah, ini adalah, jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan ini ya. Jadi mampu menceritakan kembali isi teks fantasi secara lisan dan tulisan dengan tepat. Nah, Ibu sebelumnya akan memberitahu bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi, penugasan, juga berpresentasi. Di sini Ibu akan berikan kalian sebuah tes, silakan kalian isi dulu ya. Di sini diberi nama masing-masing, di atasnya silakan diisi dulu. Silakan diisi dulu. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, nama jangan lupa. Namanya jangan. Ya. Yang lainnya, terima kasih. Sudah. Mana yang sudah? Ini belum? Belum. Sudah. Iya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry.
Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan yang mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi yang akan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk anak pemberani. Kedua Hufflepuff untuk anak-anak baik dan sopan. Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat alami untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang batu bertuah yang sedang dijaga oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu bertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Apa judulnya? Harry Potter. Harry Potter. Barusan menonton tayangan video tersebut, apakah ada kaitannya tidak dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Ada. Ya. Itu karena Harry Potter merupakan salah satu cerita fantasi, makanya ditayangkan. Kira-kira nih, setelah menonton cerita fantasi tentang Harry Potter ini, ada tidak rasa kalian membuat kalian tuh jadi penasaran? Ada. Penasaran? Penasaran. Kenapa ya Ibu menayangkan film Harry Potter gitu kan? Iya. Nah, terus seandainya penasarannya apa sih? Ibu ulangi. Penasarannya apa sih dengan cerita Harry Potter ini? Bagaimana cara Harry Potter mengalahkan jelmaan Voldemort? Boleh untuk Nadila. Ya, yang lainnya? Yang lainnya? Penasaran apa? Yang muncul setelah melihat video ini? Lanjutannya. Penasaran dengan kelanjutannya. Terus kan tadi banyak sekali apa itu? Peristiwa. Iya, bagus. Nah, sekarang apakah atau Ibu mau tanya nih begini, bagaimana kalian menceritakan kembali cerita ini seandainya di rumah ada yang bertanya? Tadi misalnya ayah atau ibu tadi belajar apa? Oh ibu, mama, bapak, aku belajar menonton video sama Bu Linda misalnya. Cerita apa sih? Misalnya orang tua atau kakak atau kerabat yang bertanya,
Nah, bagaimana cara kalian menyampaikan kembali? Di sini adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi teks fantasi ya. Nah, di sini di dalam salin dia ini ada berapa nih? Langkah-langkahnya? Ada 2. Pertama apa? Penyampaian kembali isi cerita fantasi secara tertulis. Jadi di sini secara tertulis. Ya. Cara menyampaikan kembali. Nah, yang kedua, penyampaian kembali isi cerita fantasi secara lisan. Nah, di sini secara lisan. Di dalam penyampaian kembali isi cerita fantasi secara tertulis di sini ada cara-caranya. Ada berapa yang kalian lihat di sini? 3. Ada 3. A. Membaca cerita fantasi dengan seksama. Apa itu seksama? Teliti, cermat. Ya. Yang B. Menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Jadi berkaitan dengan video yang tadi itu kalian menggunakan mata kan, melihat, betul tidak? Melihat dengan seksama. Nah, apakah tadi ada peristiwa-peristiwa di film tadi? Banyak, ya. Nah, di sini yang C-nya mengembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Silahkan bentuk kelompoknya. Ya. Nah, kalau sudah siap, di sini Ibu akan membagikan ada 2 teks yang berbeda, ya. Ini kan ada 6 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk berdiskusi kelompok, ada cerita teks fantasi, ya. Di mana nanti kalian harus membacanya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi secara keseluruhan. Setelah membaca, kalian juga mencatat tokoh-tokohnya. Terus juga di situ ada banyak peristiwa-peristiwa. Nah, tolong nanti di sini catatkan peristiwa-peristiwanya. Ibu di sini menyediakan 5 kolom, ya. Mungkin peristiwa ke-1 ada apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Bu, ada beberapa peristiwa, malah lebih dari 5 katanya, boleh di belakang, ya. Peristiwa ke-6-nya. Nah, itu tolong dikerjakan secara kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, terus anggotanya. Nah, itu di situ ada instruksinya. Instruksinya adalah nomor 1 apa di situ? Iya, bacalah teks cerita fantasi. Yang kedua apa itu? Nah, temukan peristiwa penting dalam cerita teks fantasi tersebut. Setelah ditemukan, nanti kalian tuliskan di dalam kotak-kotak LKPD yang ada di belakangnya.
Tapi tidak membaca ini saja kan? Berarti ada kata-kata yang ditambah oleh kelompok kalian begitu. Nah, sudah selesai? Sudah. Siap untuk presentase? Siap. Insya Allah siap. Harus siap. Ya. Silahkan yang mau presentase ke depan dengan anggotanya. Silakan dipersilakan ke depan. Kelompok siap apa ini namanya? Silakan kelompok mau untuk berpresentasi. Yang lainnya, kelompok yang lain nanti menanggapi ya. Menanggapi hasil kelompok mau ya. Silakan kelompok mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelompok mau kelas 7B. Nama saya Jian. Saya Nafisa. Saya Putri. Saya Septian. Silakan, siapa ketuanya membacakan? Iya. Alex berjalan dengan penuh keterkejutan di sepanjang jalan. Setelah masa segera di kota pulang. Tiba-tiba seorang pengingat memandangnya dengan tatapan tajam. Gitu. Peristiwa 1. Silakan bicara ke yang lain. Nanti yang lain kelompok yang lain menanggapi yang lainnya sama. Ada yang mau menanggapi? Hasil diskusi. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi ini? Yang teksnya sama siapa? Yang teksnya sama dengan kelompok mau siapa? Itu. Ada yang mau ditanggapi nggak terhadap kelompok ini? Bicaranya. Yang belajar ulama. Yang dikenal sebagai Alex berjalan dalam kehidupan sepanjang jalan setengah nyata. Kan itu tuh latar belakangnya bukan peristiwa. Kalau peristiwa itu ada sesuatu yang terjadi. Ya, bagaimana? Harus dijawab nih oleh kelompok ini. Kata Nadila begitu. Kalau peristiwa kan berarti ada kejadian. Nah, tadi maksudnya yang disampaikan oleh kelompok mau ini latar belakang begitu. Nah, bagaimana menurut ini? Silahkan. Bagus Nadila. Terima kasih. Terima kasih sudah menanggapi hasil kerja diskusi ini. Ya, mungkin nanti akan ada perbaikan. Ya. Ya. Nah, jadi keputusannya dari kelompok mau nanti terima kasih atas tanggapan dari Nadila dan nanti kelompok mau ini akan memperbaikinya begitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok mau. Silakan duduk. Silakan duduk di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan uraian singkat dari peristiwa 1 ke peristiwa 5. Peristiwa yang ke-1 yaitu banyak perusahaan yang terjadi di mana-mana oleh perusahaan kimia yang sembarangan membuang mudah beracun. Tanah yang subur berubah menjadi kering, tandus, dan mentang-mentang telah kayu dan rusak. Oh, yang kedua. Wanita adalah wanita adalah dari perusahaan mereka kemudian Yang lain tolong. Peristiwa ketika Juna pergi ke utara untuk mendokumentasikan kejadian tersebut, namun secara tidak sengaja dia bertemu seekor burung elang. Singkat cerita akan menjadi teman dan mereka mulai penanaman bibit pohon mahkota champagne. Silakan tepuk tangan untuk kelompok bunga. Kelompok yang lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian juga bisa mengukur
Mengukur apa? Keberanian, kekompakan, ya. Terus apa lagi? Kan tadi tampil ke depan presentase diskusi. Berbicara di depan umum katanya ya, bisa berlatih ya. Nah, nanti itu tadi juga dari diskusi tersebut yang penting, yang namanya juga diskusi, berarti bekerja sama. Nah, itu yang paling penting dalam diskusi. Kalau segala sesuatu dikerjakan bareng-bareng pasti akan mudah, betul? Betul, akan mudah. Ada berapa cara menceritakan? Ada berapa cara? 2. Satu. Yang kedua. Yang barusan kita pelajari adalah secara lisan. Ada tahapan-tahapannya. Satu, membaca. Yang kedua, Mencatat tokoh-tokoh dalam menceritakan peristiwa-peristiwa fantasi. yang ketiga, Mencatat peristiwa penting. yang keempat. Mencatat latar cerita fantasi. Ini nanti silakan kalian isi kembali. Ini nanti kelompoknya ibu kumpul. Alhamdulillah ya. Tadi jadi pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menceritakan kembali isi teks cerita fantasi ya. Tadi juga kalian sudah diminta pendapat bagaimana pembelajaran hari ini ya. Menyenangkan atau tidak? Kalian sudah mengisi kan? Ya. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Dan Ibu informasikan untuk pertemuan selanjutnya adalah materi tentang struktur cerita fantasi ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan kita pulang dari sekolah ini sampai di tujuan di rumah dengan selamat ya. Amin. Silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Terima kasih, Ibu.